Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya Jad, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Muhammad. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dhami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam juga jamaah Facebook, jamaah YouTube, jamaah TikTok dimanapun berada di seluruh Nusantara dan juga Asia Tenggara, buat sahabat-sahabat Sabah, sahabat Malaysia, sahabat Singapura, Brunei, Myanmar, dan juga sahabat-sahabat Taiwan, Australia, Turki, dan negara-negara lain. Wabil khusus pada malam hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, Abah sudah duduk kembali di majelis ini, ya. Yang melakukan perjalanan selama 5 hari, Allah menjalankan selama 5 hari. Dan adapun hasil dari perjalanan selama 5 hari adalah Abahnya banyak belajar dari lalat. Dari mulai perjalanan ke sini ke sana, Abah diperlihatkan hikmah banyak dari lalat. Dan pulang pun dari sana sampai ada lalat yang nempel di tangan dan Abah biarkan sampai masuk pesawat pun dia tidak mau turun. Jadi semua ya. Nah ini gambaran pada dasarnya kadang-kadang kita manusia merasa mulia, ternyata Abah adalah hanya makhluk najis yang masih. Nah disinilah sesungguhnya kita banyak belajar. Banyak belajar dari segala apa yang nampak. Dari makhluk yang kelihatan mulia, dari makhluk yang kelihatan kotor, dari makhluk yang kelihatan apapun. Terkadang kita lebih mendahului dengan penilaian. Pada dasarnya setelah Abah belajar dari lalat, untuk jadi lalat pun ternyata Abah belum bisa. Lalat adalah yang betul-betul merupakan makhluk yang sudah, kalau bahasanya adalah aslama, ya. Dia sudah ridho, dia betul-betul raditu billahi rabbah. Walaupun banyak manusia membenci lalat, ya, tapi ternyata setelah Allah perlihatkan hikmah yang dalam dari lalat, ternyata Abah saya itu yang banyak ditunggu orang tidak lebih mulia daripada seekor lalat. Dan lebih banyak Abah diajarkan oleh lalat tadi semua. Dan disinilah luar biasanya lalat mampu melihat segala kekotoran tanpa merasa kotor. Lalat mampu melihat segala tempat yang najis tanpa dia merasa dirinya najis. Dan dia merasa ridho dengan apa ketetapannya.
Itulah lalat menunjukkan dia aslama, dia sudah salimah. Menunjukkan adalah sebuah akhlak. Akhlaqu bi akhlakillah. Dia puas sebagai makhluk. Dia tidak pernah protes sebagai lalat dengan fisik yang kecil hitam, dengan segala kotor, ya, dan segala tuduhan orang, kebencian tadi semua. Bahkan dianggap sebagai pembawa daripada musibah, pembawa daripada segala kekotoran. Ternyata Abah diperlihatkan banyak belajar dari lalat. Maka barusan pulang ke sini Abah membaca satu kitab hikmah dari Imam Ghazali. Karena begitu Abah pelajari, kata Abah, apa ini hikmahnya? Yang luar biasa. Begitu ditampakkan. Dan ternyata walaupun lalat itu buruk, Imam Ghazali menuliskan di dalam kitabnya, lalat itu selalu ingat kepada obat yang di sebaliknya. Dan itulah dimasukkan sebuah hadis Nabi pada saat minuman itu dimasukkan, maka sebelahnya itu adalah merupakan racun dan sebelahnya adalah obat. Dan lalat senantiasa adalah menggunakan obat itu adalah untuk menutupi walaupun dia hinggap di tempat yang kotor sekalipun, tanpa merasa kotor, tanpa harus menilai, tanpa harus merendahkan. Abah menangis membaca kisah Imam Ghazali barusan tentang lalat itu. Dan disitulah juga Abah mengerti kenapa dikisahkan di penghujung kitab itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i justru ke surganya itu bukan tahajudnya, bukan sholatnya, bukan juga karena menulis kitab, tapi Imam Ghazali dan Imam Syafi'i justru adalah karena pertolongan lalatlah mereka mulia. Dikisahkan bahwa oleh seorang ulama setelah kematian Imam Ghazali dan Imam Syafi'i, bahwa kemuliaan dua manusia ini bukan karena kehebatannya menulis kitab. Karena disinilah manusia kadang-kadang sering terjebak. Karena mulia itu milik Allah. Sifat kemuliaan itu milik Allah. Sifat kebenaran itu milik Allah. Sifat keindahan itu milik Allah. Tapi terkadang kita manusia selalu merasa benar, selalu merasa indah, selalu merasa baik. Dan selalu menjaga bahwa diri kita tidak boleh disakiti orang lain. Selalu menjaga bahwa kita tidak boleh, walaupun di tempat kotor sekalipun, kalau bisa orang lain tidak tahu. Nah inilah banyak pelajaran yang harus kita pelajari, sahabat semua. Ternyata segala makhluk yang ada di dunia ini adalah sesungguhnya adalah madrasah kepada kita. Abah makin mengerti kenapa Idris itu dikisahkan ada dalam surga. Padahal bukan Idris dalam surga, tetapi adalah Idris itu dari kata darosa. Adalah seorang manusia yang belajar setelah memahami adalah summa radadnahu asfala safilin, di tempat yang rendah. Maka beliau naikkan kesadarannya dari nafsu amarah, nafsu binatang, nafsu iblis, ke nafsu lawamah, ke nafsu mulhimah, sampailah ke nafsu mutmainnah. Itulah kisah Idris hari ini ada di surga. Karena Idris adalah banyak belajar. Itulah kesadaran Idris adalah kesadaran nafsul mutmainnah. Dia banyak belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Dia mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh matanya. Dari segalanya. Dan mampu melihat dengan benar pada pandangan dengan benar. Pada alam ini, pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Sesungguhnya seluruhnya kehidupan ini hanyalah untuk kita darosa. Adalah bagaimana kita menjadi Idris. Hanya itulah pelajaran pada kita kalau seandainya kita mau jiwa yang mutmainnah. Maka dalam level 7 kesadaran paling rendah, kesadaran Adam, nafsul amarah. Kesadaran yang kedua adalah Yahya, Isya adalah di langit, yang kedua adalah kesadaran lawamah. Kesadaran yang ketiga adalah sifat naik kepada sifat berkorban. Kesadaran Yusuf adalah mulhimah. Ternyata jadilah Idris darosa yang sudah banyak belajar dari segala apa yang dilihat mata. Maka itulah sahabat, maka pantas baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan menyaksikan apapun yang tersambung dengan Allah. Menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun.
Dan isi Al-Quran hanya selalu menyuruh kepada kita menggunakan akal untuk menyaksikan segala ini. Mengambil adalah hikmah dari segala apa yang terjadi. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bukan sebaliknya, kita adalah. Bahkan Abah juga mempelajari, ternyata menjadi iblis saja belum bisa. Iblis walaupun dia adalah konsisten, adalah juga makhluk yang tidak banyak protes. Setelah dia adalah karena ingin menjaga tauhidnya kepada Allah, maka iblis sampai hari ini adalah tetap menjalankan fungsinya. Itulah yang disebut dengan ridho. Ridho pada apa yang ditugaskan oleh Tuhannya. Instruksi yang diberikan Tuhannya. Walaupun dia harus menerima. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'nata ila yaumidin. Dilaknat. Selalu menjadikan kambing hitam. Kemaksiatan, kesalahan, dosa selalu disandarkan pada iblis. Dan iblis siap menerima tampungan itu. Padahal yang dia bela hanya satu. Yang dia bela hanya satu pada saat dia disuruh sujud pada Adam. Iblis tidak mampu melihat. Dan hanya yang dia melihat segala apa yang dilihat ini hanya dohirnya saja. Tapi tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Itulah kisah iblis sebetulnya. Maka iblis konsisten. Pada saat dia tidak mampu melihat Allah dengan apa yang dilihat mata. Yang pada saat kasus itu adalah pada Adam. Pada saat Allah tiupkan nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Iblis tidak mau sujud karena tidak punya alasan untuk bersujud karena dia hanya mampu melihat dohir, hanya mampu melihat yang nampak. Nah disinilah manusia. Hari ini Abah diajarkan oleh iblis dan diajarkan oleh lalat. Ternyata betapa mulianya lalat. Ternyata betapa tingginya pelajaran yang diperlihatkan oleh lalat, oleh iblis. Mereka adalah makhluk yang betul-betul pasrah pada Tuhan, tawakal pada Allah. Tidak protes, dijadikan makhluk yang buruk menurut pandangan manusia. Dan selalu menerima pekerjaannya, walaupun kata manusia tempat kotor. Demikian pula iblis. Selalu dijadikan kambing hitam segala kesalahan, kemaksiatan. Dijadikan bahan penuduhan. Tapi iblis sudah siap menerima konsekuensinya. Pantas dalam kitab Talbis iblis itu masuk sorga. Karena dia adalah makhluk yang taat. Jadi saudaraku, sahabatku, pada dasarnya hidup ini bukan tentang apa yang baik menurutmu. Tapi apa yang baik menurut Allah. Maka disitulah mari kita belajar. Belajar dari lalat, belajar dari iblis. Ya. Manusia lebih buruk daripada iblis. Karena manusia banyak yang tidak mampu juga melihat Allah. Tapi dia asal sujud. Dia pura-pura sholat. Dia pura-pura dikir. Dia pura-pura ibadah. Tapi sesungguhnya yang disembahnya bukan Allah dirinya. Kemuliaan dirinya tidak mau disebut kafir. Maka dia sholat. Padahal dia sama sekali tidak mampu menyaksikan Allah. Iblis lebih konsisten. Pada saat Allah perintahkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Iblis tidak mau. Walaupun dia sudah menyaksikan fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Malaikat semuanya adalah sujud. Karena mampu menyaksikan Allah pada ruh yang ditiupkan pada Adam. Demikian pula kita harus mampu melihat Allah pada ruh yang nampak pada setiap ada makhluk ada ruh. Tidak ada makhluk yang maujud kecuali di sebaliknya ruh. Pada ruhlah makhluk itu nampak wujud. Maka disitulah sesungguhnya Abah menyaksikan lalat itu mampu melihat Allah. Maka dia tidak pernah memilih pekerjaan baik atau pekerjaan buruk. Tapi dia menerima qadarnya. Tawakal pada apa ketetapannya. Walaupun dia harus tugas menjadi pembersih. Dia hadir dimanapun tempat kotor. Seolah-olah adalah sebagai rahmat Allah kepada manusia. Di situ adalah tempat yang kotor. Bersihkanlah tempat itu. Dan lalat siap berkorban. Sebagai adalah penunjuk kekotoran itu. Nah inilah sahabat hari ini. Sahabat dari mulai berangkat dan pulang. Di bandara, Balikpapan itu Abah pas lagi menunggu ngopi. Tiba-tiba kok di ruang bandara ada lalat. Dan dia menempel di tangan. Dan Abah biarkan saja melihat bagaimana dia gerak. Kok dia nggak mau terbang. Bentuknya memang
Itu lalatnya hijau tapi kecil. Ya. Dia begitu Abah lihat, dia sungutnya itu cuma gelak-gelik begitu-begitu aja gitu tadi semua. Tapi cuma yang Abah pelajari, Masya Allah, betapa kotornya diriku. Ini lalat ini sedang menggambarkan, hei Abah Setu, kamu itu makhluk najis. Hei Abah Setu, kamu itu makhluk kotor. Barangkali karena selama 4 hari Abah merasa dianggap sebagai guru. Ada perasaan dalam hati terbersit. Barangkali aku sedikit lebih mulia dari kalian. Karena aku mengajar. Maka itulah kenapa Abah dari dulu pada jamaah selalu minta, injaklah kepala Abah setiap habis Abah ngajar. Karena memang itu yang muncul. Pada saat kita menyampaikan ilmu Allah, tidak terasa kita itu merasa lebih mulia. Merasa lebih baik. Merasa lebih benar. Harusnya kita belajar dari lalat tanpa merasa di tempat kotor. Dan dia menerima tugasnya. Itulah kenapa yang disebut ibadah. Abada ya'budu ibadatan. Mengabdi. Harusnya lalat tadi adalah mengabdi. Iblis tadi adalah mengabdi. Semua mengabdi kepada Allah. Anjing mengabdi. Menjadi pelajaran pada kita. Ada 10 kemuliaan anjing. Bahkan Abah Setu pun belum bisa jadi anjing. Jadi ya Allah, kata Abah, ternyata saya ini belum bisa jadi anjing, belum bisa jadi iblis, belum bisa jadi lalat, tadi semua. Ya. Selalu dipilih tempat yang baik, selalu dipilih tempat yang bersih. Mau duduk masih milih-milih. Ternyata disitulah kita ini masih merasa mulia. Ya. Jamaah sekalian, dari pelajaran ini mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini hanya tentang hikmah ini. Dan itulah kenapa Abah menyaksikan. Pada saat Imam Ghazali dan Imam Syafi'i itu membiarkan lalat, nampaklah Allah di situ. Disitulah tidak semua ulama menyaksikan Allah pada segala apa dilihat mata. Demikian pula terjadi pada saat seorang pelacur menyaksikan Allah pada anjing yang tidak dilihat oleh ulama yang mau menjalankan ibadah haji. Maka pelacur itu mendapatkan kemuliaan. Jadi intinya betul-betul bahwa al-imanu kullu, iman yang sempurna itu adalah al-imanu bi ru'yatillah, mampu melihat Allah pada segala apa yang nampak. Lihat Allah pada segala apa yang nampak di mata dohirmu. Nah, bedanya iblis adalah pada saat tidak mampu melihat Allah, dia tidak mau sujud. Tapi manusia sekarang bangun masjid di mana-mana, ramai umroh, ramai haji. Tapi sekarang bisa kelihatan pada saat ada musibah, justru mereka tidak mau peduli. Disitulah kepalsuan manusia dalam beribadah. Manusia bukan sedang mengagungkan Allah. Manusia tidak sedang memuliakan Tuhannya, tapi sedang memuliakan dirinya. Orang berceramah tidak sedang menyampaikan ilmu Allah, tapi sedang menunjukkan kemampuan dirinya. Ini jamaah sekalian, maka Abah baca dalam kitab Hayatul Hayawan ya Imam Ghazali. Bagaimana binatang itu adalah memiliki kepekaan. Kalau bapak-bapak bisa mengerti, kalau seandainya mau ada tsunami, mau ada apa, maka ikan-ikan itu sudah, instingnya sudah mampu menangkap. Disinilah keluar biasaan mereka yang kita anggap hina. Tadi semua ya. Bagaimana kata Imam Ghazali, pada saat kamu berjalan, menggunakan kuda, dan air kamu tidak tahu mana yang baik, bersih dan tidak. Biarkan kuda. Karena kuda itu tahu mana air yang paling baik dan selamat. Pada saat kamu ingin membangun sumur, kata Imam Ghazali, lihatlah di mana ayam dan burung bertengger. Karena mereka mengerti di mana ada air. Kalau kamu ingin membangun rumah, ingin membangun perumahan, lihatlah di mana ular berjemur. Tapi kalau kamu ingin melihat bagaimana adalah tempat yang subur, lihatlah di mana lalat itu hinggap. Nah inilah, tapi Abah selama ini menganggap lalat itu hanya sebagai alat untuk melihat tempat kotor, ya. Sehingga bagi Abah adalah cukup dengan hinggapnya lalat merasakan betapa kotornya jiwa ini, betapa najisnya jiwa ini, dan betapa Abah merasakan lalat itu lebih mulia daripada kita masih memilih-milih, kita masih, dan dia tidak peduli, ya. Inilah sahabat yang barangkali adalah Allah menciptakan dua binatang, kata Abah, yang dua-duanya ironis. Bentuknya sama, tapi fungsinya beda. Tapi masing-masing tidak pernah saling merendahkan. Lalat dan tawon
lalat dan lebah. Ya. Yang satu bentuknya sama, tetapi yang satu sungutnya itu hanya tahu tempat kebaikan. Maka lalat itu adalah lebah, terbang kemanapun dia pergi pasti yang dicarinya bunga. Walaupun terhampar kotoran, maka ada setangkai bunga yang ada di situ, maka lebah itu akan hanya berhenti di bunga. Maka lebah itu tidak mengerti tempat buruk. Maka disinilah Tuhan ajarkan kesempurnaan itu adalah kita harus mampu menjadi lebah dan lalat sekaligus. Supaya kita tidak merasa mulia. Disinilah kita bisa melihat perbedaan walaupun kelihatan lalat itu rendah. Lebah hanya tahu bagaimana dia menghasilkan sesuatu yang berguna. Madu. Terbang dari satu bunga menuju bunga. Diambil nektar dari bunga itu. Kemudian untuk diberikannya kepada manusia. Manusia sepakat dengan. Dan demikian pula Al-Quran. Demikian pula hadis baginda Nabi adalah tentang bagaimana baginda Nabi menyukai. Bahkan mengumpamakan muslim yang baik itu seperti lebah. Manusia adalah yang bermanfaat. Tapi pada saat kau coba adalah dilukai, maka engkau harus mampu membela dirimu. Itulah lebah. Sampai dalam Al-Quran diabadikan surat An-Nahl itu. Ya. Tapi lalat selama ini, Abah tidak terlalu melihat lalat. Karena lalat itu hanya juga sama bentuknya seperti lebah. Kalau lebah hanya mampu melihat hal-hal yang baik, maka lalat itu justru sebaliknya. Dia diciptakan sungutnya itu hanya mendeteksi tempat yang kotor. Tapi setelah Abah pelajari, Abah pikir lalat itu binatang kotor. Ternyata setelah ditapakuri, Masya Allah, justru dia itulah makhluk yang lebih ikhlas. Karena dia hinggap di tempat kotor. Memberikan adalah informasi pada manusia tempat kotor. Memberikan informasi pada manusia di mana tempat yang subur. Memberikan informasi kepada manusia tentang penyebab penyakit. Itulah lalat. Tapi yang hebatnya dari lalat itu adalah, maka pantas tidak ada kisah ulama masuk surga karena gara-gara tawon. Nggak ada kisah ulama yang masuk surga gara-gara lebah. Tapi justru adalah lalatlah penyebab mereka masuk surga. Karena pada tawon itu tidak dikisahkan baik oleh hadis maupun Quran, bahwa di sebalik sayap kanannya itu ada penyakit, di sebelahnya itu adalah obat. Tapi lalat dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa kata baginda Nabi, kalau minumanmu adalah hanya satu-satunya itu untuk kamu minum, dan tidak ada penggantinya, maka jangan dibuang. Kalau seandainya dihigapi oleh lalat, celupkan, maka sebelahnya adalah obatnya otomatis. Maka disitulah lalat itu adalah selalu aman, sahabat. Jadi luar biasa tentang lalat ini adalah sebagaimana iblis juga luar biasa. Ya, dia hanya melakukan ibadatan, hanya melakukan perannya tanpa protes pada Tuhannya. Tapi manusia banyak keluh kesah, manusia banyak protes, manusia banyak membantah, manusia malah tidak bersyukur, selalu menolak begini, menolak begitu, dan dia berjalan sekehendaknya. Inilah yang menjadikan manusia hari ini kita lebih buruk daripada binatang-binatang itu. Pantas kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah binatang. Bahkan balhum adhal, mereka itu lebih rendah dari binatang. Disinilah sahabat, mudah-mudahan dari kisah lalat ini, dari perjalanan Abah tadi semua, ya, sungguh suatu hal yang luar biasa. Ya. Makhluk yang sering kita manusia usir, tanpa pernah kita dengarkan pesannya. Ia kecil, hinggap, ya, dianggap hina, hinggap di tempat yang kita jauhi, ya, dan tetap hidup masih dicela oleh pandangan manusia. Demikian lalat tidak pernah memilih takdirnya. Ya. Dia lahir sebagai lalat, tidak bermimpi menjadi kupu-kupu, tidak bermimpi menjadi garuda. Manusia terus bermimpi menjadi bukan jadi dirinya. Jadi apapun manusia terus akan memimpikan yang lain. Jadi apa manusia terus memimpikan yang lain. Inilah kita harus mampu melihat pelajaran dari alam yang begitu bijaksana Allah mengajarkan kepada kita. Walaupun dari seekor lalat itu, ya.
Jadi lalat tidak pernah menyesali hidupnya. Ya. Lalat tidak pernah menyesali sayapnya yang kasar. Lalat tidak menyesali bahwa dia harus dimarahi karena banyak mengganggu. Ia menerima bentuknya sepenuh hati. Lalu menjalani hidup sunyi. Perintah sunyi Tuhannya kepada dia tanpa dia protes. Di mana ada sisa dia datang. Di mana ada bau dia datang. Bukan karena ia kotor. Melainkan karena itulah wilayah amanahnya. Lalat mengerti itu tugasnya. Bukan dia kotor. Ingat itu. Ya. Kita terkadang pada saat kita merasa kotor. Kita yang merasa kotor. Lalat tanpa merasa dia kotor. Karena dia merasakan dia adalah sebuah amanah dari Allah kepadanya. Ya. Jadi apa yang jijik bagi manusia adalah ladang tugas bagi lalat. Jadi Allah membagi peran bukan derajat. Ingat, Allah memberikan peran bukan darajat. Dan terkadang kita manusia adalah merampok hak rububiyah kemuliaan. Di sini makan muncullah malah akhirnya merampok sifat sombong yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Nah, inilah tidak sadar. Maka iblis, sahabat, juga harus pahami. Apa itu jin, apa itu setan, apa itu iblis. Kita tidak akan digoda iblis di dunia ini. Iblis tidak ada di tempat rendah. Iblis tidak ada di tempat kotor. Ya. Lalat ada di tempat kotor. Tapi iblis tidak akan ada di tempat yang kotor. Maka itulah Nabi Adam ditipu oleh iblis itu di sorga, bukan di pasar malam. Nabi Adam adalah ditipu oleh iblis itu pada saat dia mulia. Nabi Adam itu ditipu oleh iblis pada saat dia memiliki kesadaran penuh. Maka karena itulah Nabi Adam turun kembali. Bahasanya, Nabi Adam turun dari sorga. Karena dia ditipu di tempat kemuliaan. Maka yang membuat Abah menangis adalah terkadang kita belajar tasawuf pada saat kita mulai menanjak, mendaki. Kita merasa lebih mulia dari orang lain. Hati-hati. Setelah Abah diajarkan adalah oleh lalat ini. Mari kita belajar dari iblis. Jadi sekali lagi, kalau kalian terus adalah riyadhah naik ke atas, siap-siap akan berhadapan dengan iblis. Jadi iblis itu berhadapan dengan orang yang mulia. Ingat itu. Iblis itu adanya di sorga. Iblis itu adanya di ketenangan. Iblis itu adanya di keindahan. Ingat itu. Makanya jangan salah tujuan adalah bertasawuf. Jangan untuk mencari kemuliaan. Karena di tempat kemuliaan itulah ada iblis. Maka sekali lagi, pada saat turun ke bawah, Adam itu tidak digoda lagi iblis, tapi oleh setan. Dengan bisikan jin. Pahami? Jin adalah tempat yang rendah. Ya. Jin tempat yang rendah. Setan tempat yang rendah. Tapi pada saat kalian naik lagi ke atas, berhadapan lagi dengan iblis. Disitulah terkadang kata Abah juga. Pada saat kita merasa mulia, iblis akan masuk. Pada saat kita merasa lebih benar, iblis akan masuk. Pada saat kita sudah merasa soleh, iblis akan masuk. Maka Abah kasih tahu. Ya. Abah diperlihatkan iblis dan juga lalat. Untuk kita jadi belajar dalam kita memperbaiki diri. Tanpa harus kita merasa lebih baik dari siapapun. Ya, marilah kita belajar dari lalat. Ya, jadi lalat mengajarkan tentang ketergantungan. Dia tidak mau menimbun seperti yang makhluk lain. Ya, tidak menyimpan. Hidupnya tergantung pada apa yang tersedia pada hari itu. Ya, jika ada rezeki dia hidup, jika nggak ada rezeki dia mati. Itu lalat. Beda dengan makhluk lain. Selalu menimbun, apalagi manusia. Mencari gaji adalah untuk menimbun, menabung. Tapi disinilah kita kalah dengan lalat. Jadi inilah hakikat tawakal yang sempurna dari lalat. Menerima di tempat yang kotor. Sebagaimana iblis. Menerima di tempat tanpa dia melakukan tadi semua. Ya. Dan dia sudah dikatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Tadi. Inilah pelajaran ya. Ya. Jadi ketika lalat itu hinggap di tangan, ia tidak tahu bahwa kita ini jijik. Ya. Jadi ketika lalat hinggap di dalam tubuh kita, dia tidak tahu. Pada saat lalat hinggap di tempat najis itu, dia nggak tahu itu tempat najis.
Dia hanya tugas saja. Ya. Mari kita belajar lebih bijaksana dalam hidup tadi semua ya. Jadi lalat itu ada tidak tahu tentang harga diri, tentang status, tentang gengsi. Ia hanya tahu satu hal, di sana ada kehidupan. Itu aja yang lalat tahu. Ya. Dan banyak kita manusia justru di tempat hidup malah dia mati. Ya. Inilah yang harus kita pelajari. Jangan biarkan hati kita mati, walaupun sesaat. Ya. Manusia justru sering mati karena terlalu sibuk menjaga martabat semu. Jadi kita ini sering mati hati pada saat kita sibuk menjaga martabat yang palsu, menjaga jiwa yang palsu, ingin mulia di hadapan manusia, masang packaging yang demikian bagus, padahal yang dibungkusnya adalah hanyalah songok daging dan tulang yang busuk. Itulah kita manusia. Ya. Dan karena kita sibuk menjaga adalah di hadapan manusia, nggak boleh hina hadapan manusia, kita nggak sadar terjadi kematian hati. Ya. Bahkan akibat tidak mampu menjaga adalah hati, maka tidak sadar juga menjaga nyawa batin. Batin kita ada nyawanya, mati. Ya. Jadi makrifat lalat juga tentang kerendahan. Ya selalu dekat dengan tanah, dengan sisa, dekat buangan. Sedangkan manusia ingin selalu di atas. Dibangunnya gedung-gedung pencakar langit. Perlomba-lombaan ingin tinggi-tinggian. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda. Di mana para gembala-gembala itu sudah berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. Maka disitulah kiamat itu akan terjadi. Pada saat manusia sudah mati hatinya. Karena sibuk ingin menjaga ego. Sibuk ingin menunjukkan siapa diriku. Sibuk. Akhirnya dia tidak sadar. Nyawa batinnya mati. Dari semua ya. Jadi inilah sahabat. Dari dengung lalat lebih indah daripada orang berzikir. Kalian barusan berzikir la ilaha illallah. Tapi sudahkah kita menafikan diri kita? Sudahkah kita ini adalah lebur benar kepada kalimat la ilaha illallah? Sudahkah kita ini adalah nafi isbat? Sudahkah kita mengakui sebenar-benarnya wujud ini milik Allah? Sudahkah kita mengakui sebenarnya hidup ini milik Allah? Sudahkah kita benar-benar mengakui dengan la ilaha illallah? Tapi lalat dengan dengungnya itu dia sedang berzikir, dia sedang bertasbih, yang sedang menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah hanya melaksanakan amanah Tuhan. Dan dia hinggap di tempat kotor tanpa merasa kotor. Dan tanpa menilai tempat itu tempat kotor. Dan tidak lagi harus memilih mana yang baik. Dan inilah sahabat pelajaran. Ya. Berapa banyak manusia beribadah namun masih menuntut pengakuan. Berapa banyak amal yang mati karena ingin terlihat. Nah inilah. Kita terbanyak adalah lakukan amal, mati tapi ingin terlihat. Ya, lalat tidak peduli dicintai atau dibenci. Ia hanya patuh pada kodrat dan dalam kepatuhan itulah ia selamat sebagai lalat. Marilah kita jadi manusia. Kita jadi manusia. Bukan jadi apapun. Ya. Maka itulah perjalanan manusia itulah menjadi manusia. Maka indah kisah Nabi pada saat Allah menciptakan Adam, menciptakan kita semua. Dan bagaimana kisah iblis adalah di situ. Adalah bagaimana kesadaran Adam turun. Ya. Maka itulah Allah dalam surat At-Tin bersumpah. Watin. Wawunya adalah waw qasam. Wazaitun. Waturisin. Wahadal baladil amin. Itu wahadal baladil amin adalah tentang kota yang aman adalah dadamu. Maka Abah selalu ingatkan bahwa watin adalah bentuk tubuhmu. Wazaitun adalah jantung kita. Waturisin adalah kesadaran. Nah, kesadaran iblis dan kesadaran lalat barusan itu, dia mengerti dirinya adalah hanya melakukan ibadah ya'budu ibadatan. Dia adalah hanya karyawan Tuhan seolah-olah. Dia hanya makhluk Tuhan untuk tujuan Tuhan. Tapi kita terkadang manusia melaksanakan
ibadah pada Tuhan, tapi bukan untuk tujuan Allah, tapi lebih banyak pada tujuan diri kita. Inilah yang harus banyak kita tapakuri pada malam hari ini. Ya, kita banyak tapakur. Mudah-mudahan kita dengan tapakur mengambil pelajaran dari segala apa yang diperlihatkan Tuhan. Pantas baginda Nabi bersabda adalah kullu syai'in yarju ila sholih. Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu kembalikan. Ya. Maka buat pelajaran sebagai penutup dari Abah adalah karena kita harus mampu memandang Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Maka Abah mengajak, marilah kita pandang segala yang dilihat oleh mata ini adalah hanya kepada satu titik. Nur Muhammad dari semua. Jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Karena ternyata betullah semakin nyata apa yang sering Abah sampaikan. Termasuk 2 hari ini Abah belajar dari lalat. Ternyata tidak boleh kita tertipu dengan bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa ini adalah hanya Dia. Semua sedang memberikan pengajaran hikmahnya. Maka tidak ada af'al yang bukan af'al Dia. Pada apapun, pada bentuk apapun, pada warna apapun. Mari kita belajar dari alam. Bagaimana pohon pisang tumbuh. Dan dia hanya melakukan tugas tanpa protes. Dan setelah matang tidak pernah dimakannya walaupun satu pun. Dia ikhlas. Nah inilah demikian pula lalat. Dan dia melaksanakan tugasnya sebagai lalat tanpa mengeluh. Tanpa protes. Walaupun dia harus kerja sebagai pembersih kebersihan. Inilah yang juga pelajaran kepada kita dalam hidup. Mari kita banyak belajar dari segala. Ya, itulah pantas kata Allah. Kullu syai'in halikun ila wajahu. Nah, orang yang tenang, yang damai, ya, yang sudah mampu menyaksikan Allah pada segala apa dilihat mata. Kullu syai'in halikun. Maka marilah kita kalau sahabat-sahabat ingin rojiun pada Allah, ayo kita semua. Di bulan ini bebaskan kata Abah dari penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit? Itulah penyakit kulit pada Ayub. Bebaskan kita sebelum kita masuk di Rajab, masuk di Sya'ban. Adalah apalagi sampai kita melaksanakannya di Ramadan. Keberhasilan Ramadan, kata Abah juga tergantung kita adalah bagaimana keberhasilan di Rajab. Keberhasilan di Rajab tergantung daripada keberhasilan adalah di Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir tergantung daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Memaulidkan diri. Tapi tidak mungkin maulidnya diri juga tergantung daripada sofar, sipir, kosong. Mampu melihat Allah, kosong dalam penilaian. Karena sudah mampu menyaksikan Allah kepada segala apa. Tapi kosong, sifir, sofar itu kalau betul-betul Muharram dari semua kepada kita. Bebas di Muharram itu. Maka marilah, maka dari segala apa yang terlihat nampak ini, maka Abah sudah jelaskan hikmah dari lalat, kupu-kupu. Ya. Kenapa majelis kita berlonggol kupu-kupu? Kenapa guru kita menjadikan kupu-kupu sebagai diawali kita ini dari binatang yang sangat kotor. Diawali dari binatang-binatang yang rendah. Ternyata dari binatang rendahlah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita naik mi'raj. Kesadaran kita menuju kemuliaan. Tapi kalau kita dimulai rasa mulia, justru sebaliknya akan berjatuhan. Belum apa-apa kita harus berhadapan dengan iblis. Rasa lebih baik akan berhadapan dengan iblis. Rasa soleh akan berhadapan dengan iblis. Merasa paling benar akan berhadapan dengan iblis. Karena iblis itu adalah akan selalu pada titik ana khairun minhu. Aku lebih baik dari apapun. Tapi sebaliknya dengan belajar memandang segala apa yang ada. Tanpa harus menilai sebagaimana lalat. Sebagaimana tadi iblis. Maka insya Allah kita akan memiliki kesadaran. Itulah watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Barulah kita akan turun ke tempat summa rodadnahu asfala safilin. Maka di tempat rendah ini marilah kita belajar. Pada kesadaran Adam. Marilah kita belajar dari segala apa yang nampak. Belajar dari kupu-kupu. Belajar dari ulat yang mau menggantungkan diri menjadi kepompong. Dan berpasrahkan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Lepaskan pengakuan sifat rububiyah.
kamu ada karena ada yang diadakan. Inilah sifat daripada ulat yang mau bergantung pada kepompong. Dan dia tutup mulutnya, tutup tangannya, tutup kakinya, tutup tubuhnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Kalau kalian tidak bisa menutup seperti kepompong, kita bukan ulat. Tapi yang dimaksud adalah ego pengakuan. Bukan lagi mulut yang bicara. La mutakallimun. Tapi adalah kalamnya Allah. La sami'un. Bukan lagi telinga yang mendengar. Tapi adalah samanya Allah. La basyirun. Bukan mata lagi yang melihat. Tapi adalah basornya Allah. La ilmun. Bukan lagi akalmu, ilmumu. Tapi ilmu Allah. Itu sama saja dengan kepompong yang menggantung. Mudah-mudahan kalau kita beritikad yang semacam itu akan membawa kita semua adalah hadal baladil amin. Inilah. Maka inilah tentang kaf, ha, ya, ain, sod. Dada. Kembali dada. 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 Di sini ya. Karena tujuannya nanti dari Idul Fitri. Idul Fitri. Ada yang udah ada. Setelah kembali kesadaran kita kepada kesadaran ruh. Maka kita adalah tubuh kita pun akan pesta. Akan fitrah. Akan iftar, akan ayyadayu ayyidu, akan mendapatkan kemuliaan, sangkar yang baik, kebahagiaan yang baru. Jadilah kita syawal, salah, meningkatlah keimanan, ketakwaan, kepasrahan, kebahagiaan. Tidak ada lagi keluh kesah. Karena ternyata bagaimana makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah. Walaupun lalat sekalipun dia bahagia melaksanakan tugasnya. Ingat, bagi dalang itu bukan tentang kamu harus jadi Arjuna. Bagi dalang itu bukan kamu harus jadi Gatot Koco. Tapi bagi dalang itu walaupun kamu Rahwana, sadarilah sesungguhnya tiada af'al yang datang pada dirimu. Saksikan dalang pada dirimu. Walaupun sebagai kau Rahwana, maka engkau adalah lebih mulia dari Gatot Koco. Tapi dia merasa gagah sendiri, merasa jago sendiri, merasa hebat sendiri, merasa hidup sendiri. Inilah tentang drama Tuhan. Itulah kenapa kata Abah, inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Nah kata Abah, siapapun, agama apapun, suku apapun, pada saat dia sudah innama ilahukum ilahu wahid, maka dia adalah Islam. Hindu yang berserah diri adalah Islam. Buddha yang berserah diri adalah Islam. Kristen yang berserah diri adalah Islam. Tapi Islam yang tidak mau berserah diri adalah kafir. Pahami ya. Karena sekarang nampaklah dari ayat-ayat kauniyah diperlihatkan kepada kita. Seolah-olah kepada Abah setiap benda itu bicara. Batu bicara. Tadi semua. Hei Abah Setu, hatimu itu lebih keras dari aku. Kata daun bicara. Hei Abah Setu, aku ini daun. Tapi aku bisa merubah CO2 menjadi O2. Hei Abah Setu, semua benda ini kayak ngomong. Semuanya. Nah itulah sahabat ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup Abah buat teman-teman dari Ibu Ilin barangkali ya, buat Mas Budi ya, semua sahabat-sahabat dari Samarinda, Ibu Haji Arafat ya. Kemudian juga Mas Topik, Pak Tarani ya, semua yang terima kasih atas jamuannya semua ya, kebaikan Pak Iwan panjenengan semua di Samarinda. Wabil khusus buat anak Abah Mas Budi yang sudah membukukan hotel, membayarkan tiket semua dan menampung Abah selama 2 hari. Begitu banyak pelajaran yang Abah terima. Dan juga Bu Ilin, saya itu di tempat Bu Ilin juga dihinggapi lalat. Saya belajar dari situ, mulai saya perhatikan bahwa saya itu sedang dididik oleh lalat selama 2 hari di Kalimantan itu. Maka mulai hari ini saya menyatakan bahwa lalat adalah guru saya. Saya belajar ya. Dan juga lalat itu jujur sahabat. Terkadang kita manusia merasa mulia. Tapi disitulah karena maka mulailah juga belajar pada temanmu yang menjelekkan kamu, yang membenci padamu. Dia adalah lalat yang baik untukmu. Ingat, hanya temanmu yang membencimu yang tahu di mana kekuranganmu. Itulah lalat diciptakan. Ya, hanya temanmu yang betul-betul adalah yang bisa teliti melihat segala kekuranganmu.
dialah yang membencimu. Maka pantas kata guru Abah bahwa kita harus menyayangi orang yang menyakitimu, menyayangi orang yang membencimu. Karena orang yang membencimu adalah diutus oleh Tuhan sebagai lalat untuk menemukan aib-aib pada diri yang tidak bisa ditemukan oleh diri, dan apalagi tidak ditemukan oleh orang yang mencintaimu. Maka Abah melihat terima kasih pada lebah sahabat yang mencintai Abah, yang hanya melihat segala kebaikan Abah dan menutup mata dari segala kekurangan Abah. Kamu pun indah, kamu pun baik. Aku belajar dari kamu, berterima kasih, bersyukur. Tapi juga buat teman-teman netizen yang komennya buruk, yang mengkafirkan, yang memensyirikan, terima kasih. Dari semua, memang apa yang kau tunjukkan juga adalah benar. Karena sebenarnya sahabat-sahabat Abah yang mencintai Abah tidak mampu melihat kekurangan Abah, karena ditutupi dengan cinta. Tapi dengan lalat itu adalah kita mengerti dari teman-teman yang membenci pada kita, yang kotor pandangannya pada kita. Ternyata disitulah memang letak kekurangan pada diri kita. Jadi marilah kita pahami semuanya. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih pada segala apapun, semuanya indah. Itulah kalau kita akhirnya tidak ada lagi yang rendah di muka bumi ini. Yang buruknya sekalipun indah. Karena tidak ada yang afal kecuali afal dia. Wahdaniyat fil afal. Hanya nur afal Allah pada segala apapun gerak dan diamnya makhluk. Hanya nur asma Allah pada segala apapun yang bernama. Dan hanyalah nur sifat Allah pada segala apapun yang bersifat. Dan hanyalah nur zat Allah. Tiada zat kecuali dia semuanya. Maka sahabat sekalian, maka sempurnalah Allah pada jalalnya. Sempurnanya Allah pada koharnya. Sempurnanya Allah pada kamal dan jamalnya. Dan apa yang sudah didohirkannya Ad-Dahrawi, dohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Ternyata dia di sebalik segala apa yang nampak ini. Watwa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun yang kita lihat. Tadi semua. Maka jangan salah melihat pada segala bentuk. Karena itu adalah merupakan tipuan. Al-akwanu dhahiruha ghirratun. Semua kawan ini adalah secara hakikat dan secara fisiknya. Syariatnya adalah tipuan kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka disitulah mari kita belajar dari tawon, belajar daripada lalat. Tidak tertipu dengan segala bentuk dan rupa. Tetapi adalah lihat Allah. Itulah baginda Nabi bersabda adalah kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu adalah untuk melihat Allah, menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata kita. Menyaksikan beras pada nasi. Menyaksikan beras pada nasi kuning. Nasi liwet. Nasi apapun. Karena seluruh nasi itu adalah bukan beras. Tapi beras adalah mereka semuanya. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Ya. Semuanya di mata Allah adalah aku. Tapi aku bukan engkau. Maka disitulah kita rasakan hubungan ini. Ya, itu saja barangkali. Sekali lagi Mas Budi, terima kasih Bu Elin, Pak Agus, semuanya, Pak Jamal, dan teman-teman di TKN, Mas Ardian, dan juga semua sekali lagi terima kasih semuanya untuk beberapa tempat di Balikpapan dan juga di Mandar atau dimanapun namanya. Terima kasih bakar ikannya, terima kasih udangnya. Terima kasih kebahagiaannya. Terima kasih semuanya. Ya, hanya Allah yang bisa membalas dari semua. Karena Abah hanya melihat perbuatan Allah pada afal. Hanya melihat afal Allah pada perbuatan kalian itu semua. Abah mendoakan semuanya bahagia. Dan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua. Sekali lagi Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih juga sahabat yang memberikan hadiah semua. Marilah kita bahagia. Bahagia dan tidak ada yang buruk semuanya. Hanya dia yang sedang menyamar menjadi apapun untuk mendidik kita semua. Ya, kata Abah juga, Abah dididik oleh lalat 2 hari ini. Guru Abah adalah lalat 2 hari ini. Luar biasa tadi semua. Terima kasih lalat sekali lagi. Terima kasih Allah yang telah menyamar menjadi lalat.
untuk memberikan pengajaran pada Abah semua. Terima kasih semuanya sahabat, ya bahagia semua, dan marilah kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah dan kita tutup dengan sholawat Bani Hashim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli